Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Zaira Ridona dengan NPM 2006-5799333 dengan dua teman saya dari anggota kelompok 2 yaitu Miftahul Jana Rahma dan juga Banul Rafi Rajinda akan menjelaskan tentang chapter 10 Fakultas 2 dengan judul Conics and Polar Coordinates. Nah, untuk yang pertama itu ada parabola, yaitu untuk sebagai pembukaan ini ada potongan bidang dengan kerucut lingkaran bersudut ganda dengan potongan datar yang menghasilkan lingkaran dan menghasilkan elips jika dipotong dengan sudut sedang. Jika dipotong curam akan menghasilkan dua potong hiperbola dan akan menghasilkan parabola jika dipotong sesuai sudut kerucut membentuk sudut pengirisan. Nah, untuk pemisahan di sini F itu kita misalkan sebagai titik fokus, D sebagai direktrix, dan E yang merupakan bilang positif tetap akan disebut sebagai eksentrisitas. Nah, untuk kerucut sendiri itu terdapat ada 3 jenis sesuai eksentrisitasnya itu dengan akan berbentuk elips jika E-nya itu 0 sama dengan hingga 1 dan E sama dengan 1 akan menghasilkan parabola, sedangkan akan membentuk hiperbola jika E-nya itu lebih dari 1. Nah, untuk pertama itu ada hiperbola, yaitu gabungan dari semua titik pada bidang yang memiliki jarak sangat sama terhadap suatu garis tetap dan suatu titik tetap yang tidak ada pada garis. Nah, di sini garis vertikal parabola itu X sama dengan min P yang disebut direktrix dan juga ada titik fokus pada koordinat 4,0. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk parabola. Titik P-nya itu akan sama jaraknya dari fokus dan direktrix, sehingga jarak antara titik dan direktrix juga P, yang akan menghasilkan jarak antara fokus dan direktrix itu adalah 2P. Nah, di sini persamaannya itu dimisalkan PF sama dengan PD, sehingga akan menghasilkan persamaan untuk parabolanya itu Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, untuk persamaan pada parabola sendiri itu ada berbagai jenis dengan bentuk parabola yang akan berbeda. Jika Y kuadrat sama dengan 4PX akan menghasilkan parabola membuka ke kanan dan membuka ke kiri jika Y kuadrat sama dengan min 4PX. Nah, untuk parabola yang membuka ke atas akan dihasilkan dengan persamaan X kuadrat sama dengan 4PY dan akan menghasilkan parabola terbuka ke bawah yaitu dengan persamaan X kuadrat sama dengan min 4PY. Nah, untuk contoh soalnya sendiri itu di sini akan saya jelaskan. Itu yang pertama ada menentukan fokus dan direktrix parabola menggunakan persamaan yang sudah diketahui. Nah, di sini tuh persamaan umum dari standar dari parabola itu sendiri adalah Y kuadrat sama 4PX. Nah, di sini udah diketahui 10 itu sama dengan 4P sehingga P-nya itu 5/2 sehingga didapat fokusnya itu P yang merupakan P,0 itu menjadi 5/2,0. Nah, untuk direktrixnya sendiri itu sama dengan minus P, yang P yang udah dapat tadi, sehingga X-nya itu min 5/2. Nah, untuk soal kedua itu menentukan persamaan parabola dengan titik puncak dan di titik asal dan sumbu sepanjang sumbu X. Jika parabola memulai titik 3,-1 dan dibuatkan sketsanya. Nah, di sini persamaan yang digunakan adalah Y kuadrat sama dengan CX. C-nya itu sendiri yang akan ditanya, sedangkan Y dengan X itu berasal dari koordinat yang sudah diketahui dari soal. Nah, di sini 3 itu sebagai X dan minus 1 itu sebagai Y, sehingga didapat C itu sepertiga. Sehingga persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan 13X. Nah, ini merupakan sketsa dari parabola yang akan terbentuk nantinya. Nah, untuk yang subbab kedua itu adalah elips dan hiperbola. Yang pertama ada elips yang merupakan himpunan dari titik pada bidang yang jaraknya 2 titik daripada bidang yang jaraknya 2 titik tetap pada bidang tersebut dengan jumlah yang tetap. Pada bidang tersebut itu jumlahnya tetap. Nah, untuk nilai X itu ada di antara minus A dengan A, sedangkan nilai Y itu di antara minus B dengan B. Di sini untuk hubungan dasar itu membentuk hubungan Pitagoras, yaitu dengan A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat dengan C sama dengan akar A kuadrat minus B kuadrat. Yang akan menghasilkan persamaan seperti di bawah ini, dan jika disederhanakan, akan menghasilkan persamaan seperti di bawah berikut ini, dan jika sudah dimasukkan B sama dengan akar A kuadrat kurang C kuadrat, sehingga A-nya itu A kuadrat minus C kuadrat sama dengan B kuadrat, sehingga akan menghasilkan persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bentuk standar untuk elips ada dua, yaitu pada elips horizontal seperti yang di kiri dan elips vertikal seperti gambar yang pada di kanan. Nah, untuk contoh soalnya itu ada yang pertama itu menentukan persamaan untuk elips dengan titik fokus yang sudah diketahui dan juga sumbu mayor atau dengan titik puncak yang sudah diketahui juga. Nah, di sini hanya itu didapat dari titik puncaknya yaitu 4 dan C-nya itu dapat dengan titik fokus yaitu 2. Sehingga didapat B kuadrat sama 12 dan
Jika dimasukkan ke persamaan elips vertikal, akan menghasilkan persamaan x kuadrat per 12 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, lalu ada soal kedua, itu persamaan untuk elips dengan titik fokus 6,0 dan E2/3. Di sini kita cari dulu A-nya itu dengan yang diketahui C sama dengan 6, sehingga akan menghasilkan A-nya itu 9. Nah, setelah dapat A, kita akan mencari B kuadrat dengan persamaan yang didapat sebelumnya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, sehingga menghasilkan B kuadrat itu sama dengan 45. Nah, setelah didapat B dengan A-nya, kan kita masukkan ke dalam persamaan elips horizontal, yaitu seperti yang pada rumus berikut ini, yang menghasilkan x kuadrat per 81 tambah y kuadrat per 45 sama dengan 1. Nah, untuk yang terakhir itu ada hiperbola. Jadi, hiperbola itu merupakan himpunan dari titik-titik pada bidang yang jaraknya dari dua titik tetap pada bidang tersebut dengan selisih yang tetap. Di sini A itu sumbu semi fokus hiperbola, sedangkan B-nya itu sumbu semi konjugasi. Nah, di sini F1-nya itu atau fokusnya itu terdapat ada dua titik, yaitu min C,0 dan C,0. Nah, persamaan yang dihasilkan hiperbola setelah diturunkan dan disederhanakan akan menghasilkan mirip dengan elips, namun ada perbedaan sedikit, itu pada tandanya ini negatif, yaitu x kuadrat per a kuadrat minus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini juga dapat dicari nilai asimptotnya dengan cara menemukan persamaan dengan melakukan angka 1 dengan 0, sehingga menghasilkan y-nya sama dengan plus minus b per ax, plus minus b per ax. Nah, persamaan yang dibentuk itu akan menjadi 2, yaitu dengan yang akan berhadapan pada sumbu horizontal juga berhadapan pada sumbu vertikal. Nah, untuk contoh soal itu ada seperti berikut ini. Nah, untuk salah satu contoh soalnya kan saya jelaskan, yaitu ada membuat sketsa grafik dengan yang itu persamaan. Nah, di sini persamaan umumnya itu ada x kuadrat per a kuadrat minus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan dimasukkan yang tadi itu persamaannya akan masukkan nilai A dan akan dapat diketahui nilai B-nya itu A-nya 2 dan B-nya itu 3. Nah, di sini asimptotnya itu dapat dengan menggunakan rumus sebelumnya, itu plus minus B per AX. Nah, X-nya sendiri itu ada 2 sehingga dan B-nya itu 3, sehingga masalah plus minus 30X. Nah, untuk titik fokusnya itu dengan cara mencari C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat, yang akan menghasilkan C-nya itu plus minus 13. Nah, berikut adalah sketsa gambar yang kira-kira akan dihasilkan. Lalu di sini ada aplikasi parabola dan elips parabola dan hiperbola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya untuk parabola itu kan penerapannya dapat diaplikasikan pada pembangunan teleskop radio, dan perusahaan lampu senter menggunakan definisi analisis hiperbola dalam parabola dalam penentuan lokasi fokus dari parabola tersebut. Nah, untuk gambar seperti ini tuh merupakan penerapan dari elips, yaitu pembangunan patung atau air mancur pada fokus kawasan elips tersebut. Selain itu, ada juga terdapat pada bidang medis, yaitu prosedur litotripsi yang merupakan prosedur medis untuk menghasilkan batu saluran kemih. Nah, alat yang digunakan adalah lithotripter yang membentuk setengah elips 3 dimensi. Alat ini mengaplikasikan sifat dari titik fokus elips yang digunakan untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk dikirimkan ke batu ginjal yang terletak di titik fokus lainnya. Nah, untuk hiperbola sendiri itu juga dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, yaitu untuk lintasan suatu komet, untuk menentukan lintasan suatu komet yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi gravitasi matahari. Dan matahari ini sebagai salah satu titik fokusnya. Nah, persamaan hiperbola dapat memperkirakan seberapa dekat lintasan tersebut dengan mataharinya. Lalu juga dapat persamaan hiperbola juga dapat digunakan dalam memperkirakan lokasi dari terjadinya suatu badai dengan memodelkan kemungkinan letak dari badai tersebut. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan persamaan elips dalam membentuk elips menggunakan spider Python. Nah, di sini saya sudah menuliskan coding yang sudah dibuat untuk membuat elips. Di sini ada diketahui WH 220,150, W-nya itu wide, yaitu lebar, yaitu 220, sebesar 220 dengan H sebagai height atau tinggi, yaitu 150. Nah, di sini shape-nya itu ada dua koordinat, yaitu 0,0 itu berpusat di 0,0 dengan koordinat A-nya itu terletak plus minus A-nya itu terletak pada W kurang 10 atau Y-nya tadi itu yang dikurang 10 dan tingginya itu dikurang 10. Ini sebenarnya angkanya bisa dimasukkan terserah, cuman saya pengen masukin segini. Nah, setelah menggunakan
menggunakan coding tersebut, saya menggunakan fill in-nya itu nanti akan masuk warna kuning, itu kode warna kuning, dan outline itu menggunakan green. Sebenarnya seperti warnanya, cuma saya ingin menggunakan warna hijau. Nah, di sini akan dihasilkan seperti pada gambar yang tadi akan menghasilkan elips berbentuk yang terletak pada koordinat Y kurang 10 ini dan H kurang 10 pada A-nya dan B-nya. Nah, fill in itu warna kuning dan di sini dapat dilihat outline itu warna hijau. Atau bisa diganti outline itu warna merah dengan mengubah kode ini menjadi red dan atau untuk bikin lebih tingginya lebih kecil kan kita bisa ganti 100, jadi kayak lebih kecil gitu jarak dari atas ke bawahnya itu. Nah, akan dihasilkan gambar seperti berikut nih. Nah, jadi lebih gitu mungkin contoh aplikasi penggunaan pada Spider Python. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banur Fika Jendra dari Lombok 2 akan menjelaskan tentang materi 10, chapter 10, subbab 3 dan subbab 4. Yang pertama adalah subbab 3, Translation and Rotation Axis. Kita telah menempatkan kerucut dalam sistem koordinasi dengan cara yang sangat khusus, selalu dengan sumbu utama sepanjang salah satu sumbu koordinat dan salah satu titik puncak dalam kasus parabola, atau pusat dalam kasus elips atau hiperbola. Pada asalnya, sekarang kita menempatkan kerucut kita pada posisi yang lebih umum, meskipun kita masih mensyaratkan bahwa sumbu utama sejajar dengan salah satu sumbu koordinat, bahkan pembatasan ini akan dihapus nanti di bagian ini, kasus lingkaran bersifat instruktif. Next. Misalkan ini penerapan lingkaran dengan jari-jari 5 berusaha di titik 0,3 berpusat di 0,3 memiliki persamaan x min 2 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 25, atau disederhanakan menjadi u kuadrat plus v kuadrat sama dengan 25. Translasi jika sumbu baru dipilih pada setiap bidang, setiap titik memiliki dua himpunan koordinat, yaitu koordinat lama yang bentuk x, y relatif terhadap sumbu-sumbu lama dan koordinat baru disebut UV, V relatif dengan sumbu-sumbu baru. Misalnya bisa diartikan di sini U sama dengan X min H dan V sama dengan Y min K. H dan K itu adalah titik-titik yang menjadi poin translasinya. Atau dalam bentuk ekuivalen, U sama dengan X plus H, V sama dengan Y plus K. Ini contoh soal. Contoh soal 1, cari koordinat baru di titik P 6,5 setelah sumbunya ditranslasikan ke titik baru 2,-4. Jawabnya adalah H-nya sama dengan 2 dan K sama dengan 4. Kita masukin ke rumus, U sama dengan X min H yang berarti 6 dikurangi 2 sama dengan min 8. Dan V sama dengan Y min K, yaitu 5 dikurangi min 4. Nanti jadi positif, jadi sama dengan 9. Jadi koordinat barunya adalah min 8,9. Soal kedua adalah diberikan persamaan 4x kuadrat plus y kuadrat plus 40x min 2y plus 97 sama dengan 0. Carilah persamaan baru setelah ditranslasikan ke titik min 5,1. Jawab yaitu di sini karena x sama dengan u plus h bisa kita ganti jadi x sama dengan u plus h. Di sini karena h-nya 5 jadi x sama dengan u min 5 dan y diganti ke v plus k, jadi bisa kita karena k-nya sama dengan 1 jadi v plus 1. Lalu kita substitusi ke persamaan di awal, jadi a jadi ax kuadrat jadi 4, jadi 4x kuadrat jadi 4 dikali u min 5 kuadrat. Begitu juga dengan y kuadrat jadi v plus 1 kuadrat. Lalu 40x jadi 40 dikali u min 5 dan min 2y juga jadi 2. Jadi min 2 dikali V plus 1 plus 97 sama dengan 0. Nah, setelah perhitungan dan bentuk sederhana dari 4U kuadrat plus V kuadrat sama dengan 4. Lalu
Di sini kita bagi 4 jadi U kuadrat plus V kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini juga dikenal sebagai persamaan elips. Jadi ini yang di bawah ini adalah persamaan barunya. Next. Ini 10.4 parametric representation of curves in the plane. Kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik, yaitu X sama dengan F dalam kurung T, Y sama dengan G dalam kurung T, G, L. F dan G kontinu di interval I, dan I adalah interval tertutup A, B. Biasanya I adalah interval tertutup A, B. Anggap T yang disebut parameter sebagai waktu pengukuran. Saat T bergerak dari A ke B, titik X dan Y menelusuri kurva pada bidang XY. Ketika I adalah interval tertutup A, B, titik P sama dengan XA, YA, dan Q sama dengan XB, YB. Disebut titik akhir, awal dan akhir. Jika kurva memiliki titik akhir yang bertepatan, maka kita anggap kurva tertutup. Jika nilai-nilai yang berbeda dari R menghasilkan titik-titik yang berbeda pada bidang, kecuali mungkin untuk I sama dengan A dan T sama dengan B, kita katakan kurva tersebut adalah kurva sederhana. Pasangan hubungan X sama dengan F, T, dan Y sama dengan G bersama dengan interval I disebut parameterisasi kurva. Ini adalah soal pertama. Eliminasi parameter pada X sama dengan T kuadrat plus 2T, Y sama dengan T min 3 dengan dalam interval min 2 kurang lebih sama dengan T kurang lebih min 2 kurang lebih sama dengan T kurang lebih sama dengan 3. Jawabnya adalah ini dibikin persamaan jadi Y plus 3 kuadrat. Ini maksudnya ini substitusi dulu. Ini bisa dibilang T sama dengan Y plus 3. Lalu kita setelah dapat T sama dengan Y plus 3 dimasukin ke persamaan X. Jadi Y plus 3 kuadrat plus 2 dikali Y plus 3 sama dengan Y kuadrat plus 8Y plus 15. Lalu disederhanakan lagi menjadi X plus 1 sama dengan Y plus 4 kuadrat. Lalu ini kita kenal dengan parabola dengan simpul di min 1, min 4 dan terbuka ke kanan. Saat membuat grafik persamaan yang diberikan, harus diperhatikan bahwa hanya penggambaran parabola sesuai dengan interval min 2 kurang lebih sama dengan T kurang lebih sama dengan 3. Untuk tabulan grafik bisa dilihat di sini. Ini adalah jumlah-jumlah komponen-komponen dari grafiknya, dari parabolanya. Soal nomor 2, contoh. Buktikan bahwa X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T pada interval 0 lebih dari sama dengan T lebih dari sama dengan 2V. Yang bisa menunjukkan eklips di bawah ini eklipsnya. Jawab. Kita menyelesaikan persamaan untuk cos T dan sin T, lalu kuadratkan dan tambahkan. Di sini jadi kita bikin jadi X per A kuadrat plus Y per B kuadrat sama dengan cos 2T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Lalu dikuadratkan lagi, lalu menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk pemeriksaan dengan cepat beberapa nilai T untuk meyakinkan kita mendapatkan elips lengkap T sama dengan 0 dan T sama dengan 2V memberikan poin yang sama yaitu A, 0. Jika A sama dengan B, maka kita akan melakukan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk chapter selanjutnya akan dilakukan oleh rekan kerja saya. Selanjutnya adalah 10.5, yaitu the polar coordinate system. Koordinat polar memiliki hubungan dengan koordinat kartesius, yaitu jika P sama dengan P r theta, P sendiri jika dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah P sama dengan PXY, dengan X jika dari koordinat polar ke kartesius adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sementara itu dari kartesius ke koordinat polar yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan tan theta sama dengan Y per X.
Terdapat 3 jenis persamaan polar, yaitu persamaan polar untuk garis dengan sebagai berikut, lalu ada persamaan polar untuk lingkaran, lalu ada persamaan polar untuk konik. Untuk contoh soalnya, ubahlah persamaan polar ini menjadi persamaan koordinat kartesius. Dari soal R kuadrat min 6R cos theta dikurang 4R sin theta ditambah 9 sama dengan 0. Di sini dapat dilihat X sama dengan R cos theta, berarti cos theta sama dengan X per R. Lalu ada Y sama dengan R sin theta, berarti kita dapatkan sin theta sama dengan Y per R. Lalu persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan cos theta sama dengan X per R dan sin theta Y per R. Maka tadi R kuadrat kita jadikan X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu min 6R cos theta menjadi X per R minus 4R sin theta menjadi Y per R ditambah 9 sama dengan 0. Jika disederhanakan, maka X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 4Y ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya ada 10.6, graphs of polar equations. Terdapat symmetry test for polar coordinates. Yang pertama yaitu simetris terhadap sumbu X. Pada figure 1, grafik persamaan kutub simetris terhadap sumbu X, sumbu kutub jika mengganti R, theta dengan R minus theta, atau dengan min R, min R, pi, dan min theta menghasilkan persamaan yang setara, seperti di gambar pertama. Lalu yang kedua adalah simetris terhadap sumbu Y, di mana grafik persamaan kutub simetris terhadap sumbu Y garis theta sama dengan pi per 2 jika mengganti R theta dengan min R min theta atau dengan R pi min theta menghasilkan persamaan yang setara. Lalu yang ketiga ada simetris terhadap titik pusat, yaitu grafik persamaan kutub simetris terhadap titik asal atau kutub pusat jika penggantian R theta dengan min R, theta atau dengan R pi plus theta menghasilkan persamaan yang sama atau ekuivalen. Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu analisis persamaan berikut dan buatlah grafiknya dari R kuadrat sama dengan 8 cos theta. 8 cos 2 theta. Cos 2 theta ini dapat kita ubah menjadi kita jabarkan menjadi cos 2 pi min theta, cos 2 pi min 2 theta, cos min 2 theta sama dengan cos 2 theta. Kita cari theta dan R-nya. Jika theta-nya 0, kita dapatkan R-nya plus minus 2,8 dengan theta pi per 12 dapatkan plus minus 2,6, lalu pi theta dengan pi per 6 didapatkan R plus minus 2 dan theta pi per 4 didapatkan R sama 0. Jika diplot dalam grafik, maka didapatkan grafiknya simetris terhadap kedua sumbu dan simetris terhadap titik asal. Lalu yang terakhir ada 10.7, yaitu calculus and polar coordinates, di mana bidang R merupakan suatu area yang terletak antara theta sama dengan alpha dan theta sama dengan beta. Bidang tersebut ditutup oleh kurva R sama dengan F theta. Ketika kita memotong area tersebut, ini di gambar sebelah kanan, area tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maka akan terlihat bahwa potongan area tersebut membentuk sebuah juring. Dan luas juring sendiri memiliki rumus yaitu luas lingkaran dikalikan delta theta per 2pi. Jika dijabarkan berarti pi r kuadrat dikalikan delta theta per 2pi atau jika disederhanakan setengah r kuadrat delta theta. Maka kita dapatkan luas area juring dengan dijumlahkan mengikuti aturan Riemann sums, maka didapatkan rumus luas total area bidang adalah sebagai berikut, yaitu A sama dengan 1/2 integral f theta kuadrat d theta dari batasnya dari alfa sampai dengan beta. Contoh soalnya adalah carilah luas bidang pada kuadran 1 di dalam kardioida R sama dengan 1 min cos theta. Yang pertama kita menggambar grafik dengan untuk lebih mudah bisa menggambar grafik dengan GeoGebra. Lalu kita membuat setelah didapatkan grafik seperti ini dilihat bahwa kita mendapat garis radial atau garis hayal pada interval 0 sampai dengan pi per 2. Maka batas bawahnya adalah alfa sama dengan 0 dan batas atasnya adalah beta sama dengan pi per 2.
Setelah itu kita mendapatkan batasnya, kita masukkan tadi ke dalam rumus A1/2 yang ini, lalu kita masukkan, dan didapatkan perhitungan akhir yaitu A sama dengan 3/8 min 1. Sekian dari kelompok 2, kalkulus 13. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.